Lebaran tahun itu terlihat seperti lebaran biasa. Rumah penuh aroma masakan ibu. Suara takbir terdengar dari masjid. Namun, Bella mengatakan satu kalimat sederhana kepada ibunya. "Nanti saja ya, Bu. Bella lagi sibuk." Bella tidak pernah menyangka kalimat itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Karena ternyata itu adalah lebaran terakhir Bella bersama ibunya. Jika kamu berada di posisi Bella, apa yang akan kamu lakukan? Namanya Bella, perempuan Indonesia berusia 25 tahun yang tinggal di kota besar. Setiap hari, hidupnya dipenuhi pekerjaan. Bangun pagi, berangkat kerja, meeting, deadline, dan pulang ketika malam sudah larut. Hari demi hari terasa sama. Kadang, Bella bahkan lupa kapan terakhir kali ia benar-benar beristirahat. Namun setiap tahun, ada satu momen yang selalu ia tunggu. Lebaran. Karena lebaran berarti satu hal, pulang. Pulang ke rumah kecil tempat ia dibesarkan bersama ibunya. Rumah sederhana yang selalu penuh kehangatan. Dulu ketika Bella kecil, setiap lebaran terasa sangat istimewa. Ibunya selalu bangun sebelum subuh, memasak berbagai makanan. Ketupat, opor ayam, rendang. Aroma masakan selalu memenuhi rumah. Bella kecil sering berlari ke dapur, lalu memeluk ibunya dari belakang. "Bu, Bella lapar." Ibunya selalu tertawa. "Tunggu sebentar ya, sebentar lagi matang." Kenangan itu selalu terasa hangat di hati Bella. Namun ketika Bella dewasa, semuanya mulai berubah. Bella pindah ke kota, bekerja, dan perlahan mulai jarang pulang. Kadang ia hanya pulang satu kali dalam setahun, saat lebaran. Jika kamu berada di posisi Bella, sibuk bekerja di kota, apakah kamu masih sering pulang menemui orang tuamu? Lebaran tahun itu akhirnya tiba. Bella pulang ke rumah seperti biasanya. Ketika mobil berhenti di depan rumah, Bella melihat ibunya berdiri di depan pintu, menunggu, seperti setiap tahun. Begitu Bella turun dari mobil, ibunya langsung memeluknya erat. Bella akhirnya pulang juga. Namun Bella hanya tersenyum sebentar. Ia masuk ke rumah, lalu duduk di sofa sambil membuka ponselnya. Pesan dari teman-temannya mulai berdatangan. Mereka sudah merencanakan untuk bertemu saat lebaran. Bella membalas pesan itu satu persatu. Sementara di dapur, ibunya kembali sibuk memasak. Sesekali ibunya melihat Bella dari dapur, seolah ingin mengajak Bella berbicara. Namun Bella terlihat terlalu sibuk. Malam takbiran tiba. Suara takbir mulai terdengar dari masjid. Lampu rumah-rumah desa menyala hangat. Ibunya duduk di samping Bella. "Bella?" "Iya, Bu." "Besok lebaran." Bella tersenyum kecil. "Iya, Bu." Ibunya berkata lagi, "Besok setelah sholat Id, kita makan bersama ya." Bella mengangguk. "Iya, Bu." Namun Bella tidak menyadari sesuatu. Ibunya terlihat sangat bahagia malam itu, seolah hanya ingin menikmati sedikit waktu bersama anaknya. Pagi lebaran tiba, meja makan penuh makanan. Ketupat, opor ayam, rendang. Ibunya berkata dengan lembut, "Bella, makan yang banyak ya." Bella mulai makan. Namun tidak lama kemudian, ponselnya berbunyi. Temannya mengajaknya keluar. Bella berdiri dari meja makan. "Bu, Bella keluar sebentar ya." Ibunya bertanya pelan. "Mau kemana?" "Ketemu teman." Ibunya hanya mengangguk. "Ya sudah, hati-hati." Bella pergi. Tanpa menyadari ibunya berdiri cukup lama di depan pintu rumah, menatap Bella pergi. Hari itu Bella menghabiskan waktu bersama teman-temannya. Mereka tertawa, mengobrol, berfoto. Sementara di rumah, ibunya duduk sendirian, menunggu. Malam hari Bella pulang. Rumah sudah sunyi. Ibunya sudah tertidur. Bella langsung masuk ke kamar. Keesokan harinya, Bella kembali ke kota. Sebelum pergi, ibunya memeluk Bella cukup lama, lebih lama dari biasanya.
Jaga diri baik-baik ya. Iya, Bu. Ia tidak menyadari bahwa ibunya menatap mobilnya cukup lama ketika pergi. Beberapa bulan kemudian, pada suatu pagi yang sibuk di kantor, ponsel Bella berdering. Telepon dari ayahnya. Suara ayahnya terdengar sangat pelan. "Bella, ibu sakit." Bella langsung panik. Ia pulang secepat mungkin. Perjalanan terasa sangat panjang. Sepanjang perjalanan, Bella teringat banyak hal. Tentang rumah, tentang dapur, tentang senyum ibunya. Namun ketika Bella akhirnya tiba di rumah sakit, semuanya sudah terlambat. Ibunya telah pergi. Bella berdiri di samping tempat tidur rumah sakit. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Saat itulah semua kenangan tentang lebaran terakhir itu kembali. Tentang meja makan, tentang ibunya yang berdiri di depan pintu, tentang pelukan terakhir sebelum Bella kembali ke kota. Dan saat itulah Bella menyadari sesuatu. Ibunya tidak pernah meminta apapun. Ia hanya ingin satu hal sederhana, waktu bersama anaknya. Kadang kita berpikir kita masih punya banyak waktu. Kita berpikir kita bisa pulang nanti, bisa berbicara nanti, bisa meluangkan waktu nanti. Namun hidup tidak selalu memberi kita kesempatan kedua. Bella kehilangan ibunya bukan karena ia tidak mencintainya, tetapi karena ia terlalu sibuk dengan hidupnya sendiri. Jika ibumu masih ada hari ini, mungkin kamu tidak perlu menunggu lebaran berikutnya. Teleponlah ibumu, peluklah ibumu, luangkan waktu untuknya. Karena suatu hari nanti, kita mungkin akan merindukan satu hal sederhana, suara ibu yang memanggil nama kita. Dan ketika hari itu datang, kita mungkin hanya bisa berkata dalam hati, "Seandainya aku punya sedikit waktu lagi."